Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, ketemu kembali dengan renungan harian dari gereja kita AKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 3. Demikian tertulis firman Tuhan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mengalami masa-masa pembuangan di Babel selama hampir 70 tahun, lalu Allah memulangkan kembali umatnya Israel ke Yerusalem. Di masa-masa pembuangan itu menjadi saat-saat yang penting bagi mereka untuk menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah proses untuk pemulihan, proses untuk mengingatkan kembali tentang kehidupan mereka berhadapan dengan Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di situ sebenarnya Tuhan tidak pernah membenci umatnya. Tuhan sebenarnya tidak ingin membuat umatnya itu terperosok di masa-masa pembuangan. Tapi justru Tuhan sebenarnya ingin memulihkan kembali hubungan umatnya dengan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah menjauhkan dirinya dari umatnya, ya tentu kehidupan damai sejahtera itu kan pasti tidak ada. Kehidupan berkat-berkat Tuhan itu pun juga akan semakin tidak ada dalam kehidupan kita. Hanya kesengsaraan, penderitaan, kehampaan yang terjadi di tengah-tengah hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan itu tidak pernah ingin menjauhkan dirinya dari kita, dari umatnya. Tetapi justru Tuhan selalu ingin berusaha untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Satu-satunya harapan bagi kita supaya kita senantiasa hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan adalah bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan, berhubungan selalu dengan Tuhan, jam demi jam, hari demi hari yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini. Ibu bapak saudara-saudara, kitab dalam renungan Tuhan hari ini dikatakan bahwa kita itu adalah mahkota keagungan di tangan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita ini adalah mahkota kemuliaan Tuhan. Serban kerajaan juga diletakkan di kepala kita. Mahkota itu adalah simbol tradisional dalam bentuk kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu. Mahkota itu adalah lambang kekuasaan. Mahkota itu adalah lambang legitimasi, kejayaan, kemakmuran, serta keabadian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan engkau akan menjadi mahkota keagungan, berarti Tuhan ingin menempatkan kita sebagai orang-orang yang amat istimewa, diletakkan di tengah-tengah kekuasaannya, hidup di dalam kejayaannya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, kita dikatakan serban kerajaan. Serban kerajaan itu adalah kain ikat kepala. Itu bisa diibaratkan seperti mahkota juga, karena orang-orang Timur Tengah harus memakai serban. Serban itu melindungi kepalanya dari cuaca ekstrim di Timur Tengah, tetapi juga bisa sebagai simbol status seseorang. Dengan serban itu kita bisa mengetahui siapa dia atau status apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Jadi tidak main-main sebenarnya Tuhan ini ingin menempatkan kita dalam status dan kedudukan yang istimewa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu semua disampaikan oleh Tuhan bila umatnya itu memulai sebuah pembaharuan.
memulai sebuah kehidupan yang baru. Tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Tidak lagi tinggal dalam kehidupan kejahatan yang selalu membuat diri kita terpisah dari Tuhan. Kehidupan yang baru dengan harapan yang baru, itulah senantiasa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita tinggal di masa lalu. Tuhan tidak ingin kita kembali kepada masa-masa yang sebenarnya masa-masa itu adalah masa-masa yang tidak mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus juga diingatkan ketika dipilih dari kehidupan yang lama, di situ Yesus menetapkan supaya mereka meninggalkan semuanya itu dan beralih kepada hidup yang baru. Apa hidup yang baru? Bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Di dalam perjanjian lama juga kita menemukan salah satu rasul yang dulunya memiliki masa lalu yang sangat luar biasa. Dia memiliki berbagai kemewahan, kekuasaan secara duniawi. Tapi ketika Yesus menangkapnya, Yesus memanggilnya, lalu menempatkan dia menjadi rasulnya, disitulah Paulus meninggalkan masa lalunya. Dia bahkan tidak mau lagi melihat masa lalu itu. Dia selalu memandang ke masa depannya. Itu yang dikatakan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari, katanya, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus sendiri sangat mengerti apa tujuan hidupnya. Paulus sendiri sangat mengetahui apa yang dicari dari kehidupan ini. Sampai akhirnya hal-hal duniawi yang selalu dicari manusia sampai hari ini, bahkan kadang harta sorgawi ditinggalkan demi kepuasan duniawi. Justru Paulus sebaliknya, dia meninggalkan hal-hal yang lama itu, lalu mencapai yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita lihat melalui firman Tuhan ini, supaya kita menjadi mahkota kemuliaan Tuhan, supaya serban kemuliaan juga diletakkan di atas kepala kita. Apakah kita tidak mau seperti itu? Ini pertanyaan penting bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita menginginkan semuanya itu, maka berubahlah dengan hidup yang baru, dengan harapan yang baru. Karena Tuhan melihat kita adalah anak-anaknya yang istimewa. Tuhan tidak ingin menjauhkan kita dari dirinya. Diberkati kita untuk melakukan aktivitas kita satu hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami tumbuh hidup sebagai anak-anak terang Tuhan yang meraih janji seperti yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami ini sebenarnya adalah mahkota keagungan, mahkota kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin kami jatuh, hilang dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ingin selalu merangkul kami. Oleh karena itu biarlah kami mengingat itu, supaya kami tidak hanya berfokuskan kepada dunia ini. Dunia ini dan segala isinya hanyalah sementara, tetapi kehidupan di dalam Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat aktivitas kami satu hari ini. Berkati Tuhan rencana-rencana kehidupan kami, terlebih melewati tahun 2020 ini menuju tahun 2021. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa
memberkati engkau sekalian. Amin.